Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah bergabung bersama kita Ibu Prof. Iis Nurlawati. Selamat datang di UIN Jambi, Ibu Prof. Terima kasih. Dan Bapak Dr. Virtual Jambi ya. Ya, Ibu Prof. Pak Hamamizada, selamat datang kembali Pak ya. Ya, selamat datang. Di Jakarta ya, bukan Jambi. Baik-baik. Dan Pak Ketua LP2M, alhamdulillah hari ini bisa bergabung. Para dosen UIN Jambi yang akan mempresentasikan proposal penelitiannya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Dan sebelumnya mari kita mengawali dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait mengenai presentasi seminar proposal pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Untuk yang melakukan presentasi harus peneliti, dan jika kelompok itu adalah ketua penelitinya, ketua kelompoknya, dan nanti Bapak Ibu akan diberikan waktu sekitar 4-5 menit, maksimalnya 5 menit untuk mempresentasikan isi proposalnya. Jadi digunakan secara efektif mungkin waktu selama 5 menit itu untuk menyampaikan poin-poin yang ada di dalam proposal, dan Bapak Ibu nanti dipersilakan untuk menyajikannya dalam bentuk PowerPoint. Aspek-aspek yang ada di dalam proposal yang akan dipresentasikan juga nanti ada terkait dengan kontribusi penelitian yang akan diusulkan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan sampaikan kontribusi penelitiannya, apakah akademik, kemudian aplikatif, dan moderasi beragama. Lalu kebaharuan atau novelty dari hasil penelitian Bapak Ibu sekalian nanti, dan luaran atau outcome-nya berbentuk apakah paten, HKI, buku, dan artikel jurnal apa nanti yang akan disasar untuk Bapak Ibu sekalian. Lalu ada rasionalitas anggaran yang harus Bapak Ibu jelaskan terkait dengan pembiayaan penelitian. Itu hal-hal yang harus Bapak Ibu ingat ketika nanti mempresentasikan proposalnya. Dan untuk presenter yang pertama pada hari ini, izin Bapak Ibu reviewer, nanti apakah kita mau satu persatu mempresentasikan lalu diberikan komentar atau bagaimana? Atau beberapa orang, Bapak Ibu? Izin Bu, Ibu moderator, kita akan mereview berapa orang ya? Itu yang saya belum tahu. 8 orang Ibu. Oke, 8 orang. Dan ya, yang mereview saya dengan Dr. Hamami, Prof. Hamami, berdua gitu kan. Nah, iya, maksud saya nanti akan menentukan apakah kita mau satu-satu atau mau gimana gitu. Jadi kalau 8 orang, saya pikir satu-satu masih bisa Pak Hamami ya, nggak terlalu ya. Atau gimana menurut Pak Hamami? Ya boleh, harus satu aja seperti biasanya. Ya, biasanya. Cuman kalau maksud saya kalau sampai puluhan gitu, makanya tadi bisa 2-2 atau 3-3 gitu. Tapi kalau ini saya pikir kalau 8 dan yang mereviewkan berdua, jadi saya pikir bisa satu-satu begitu ya. Baik. Begitu. Baik. Dengan waktu yang tadi sudah ditentukan ya oleh Mbak moderator. Demikian, terima kasih jika memang itu disepakati. Monggo, menurut jenengan LPM seperti apa, LP2M. Baik, terima kasih Bu Prof. Berarti kita akan presentasi satu persatu saja Ibu Prof ya. Untuk yang pertama ada Bapak Ardian Kurniawan. Bapak Ardian Kurniawan bisa dicek terlebih dahulu speakernya. Ya, siap Bu. Ya, silakan Bapak untuk mempresentasikan dalam waktu 5 menit maksimal Pak ya. Ya baik. Terima kasih Bu host, Bu Sodia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa hadir di seminar proposal ini, sudah sampai ke tahap yang kedua ini ya. Terima kasih juga dan salam hormat untuk kedua reviewer, ada Bu Prof. Iis sama Dr. Kamami. Salam hormat saya juga untuk Ketua LPPM UIN Jambi dan seluruh panitia dari LPPM yang sudah memfasilitasi kami untuk mengembangkan diri, terutama dalam bidang penelitian. Baik, langsung saja izinkan saya
untuk mencoba mempresentasikan proposal penelitian saya. Saya coba share screen. Mohon izin ya, Bu. Ya, mohon izin Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat sudah tampil atau belum? Bisa jelas, Pak. Ya, baik. Jadi penelitian saya ini masuk ke dalam klaster penelitian pembinaan kapasitas di tema syariah, hukum, dan perundang-undangan. Proposal penelitian saya berjudul Kampung Restoratif Justice dan Eksistensi Peradilan Adat di Provinsi Jambi. Jadi ada beberapa sedikit perubahan sebagaimana saran dari reviewer kemarin terhadap judul. Awalnya itu ada diskursus Kampung Restoratif Justice dan Eksistensi Peradilan Adat di Provinsi Jambi. Jadi sederhanakan saja menurut saya. Baik, jadi konsep restoratif justice itu sendiri sebenarnya sedang marak atau booming di Indonesia pada akhir-akhir ini ya, terutama dalam upaya penegakan hukum yang kemarin baru saja diakomodir dalam KUHP, kemudian ada beberapa peraturan lain seperti peraturan Mahkamah Agung juga bagaimana penerapan restoratif justice, kemudian ada juga dari Kapolri, kemudian peraturan Jaksa Agung. Jadi restoratif justice ini berupa alternatif penyelesaian sengketa non litigasi ya. Jadi tidak harus mesti masuk ke ranah pengadilan yang mengedepankan mediasi atau musyawarah dan tentu saja lebih berorientasi terhadap korban. Sangat berbeda sekali dengan konsep litigasi tentunya. Nah, dari beberapa observasi baik media maupun secara langsung dan tidak langsung yang calon peneliti lakukan, ada Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan perkara melalui restoratif justice ini. Nah, dari peraturan ini kemudian didelegasikan kepada setiap kejati atau kejari di daerah untuk membentuk yang namanya Kampung Restoratif Justice. Nah, di Provinsi Jambi, jadi sepanjang tahun 2002, jadi baru tahun ini saja ya, 2002, sangat baru sekali saya rasa, dibentuk ada 11 kampung restoratif justice di setiap kabupaten atau kota. Jadi ada 11 kabupaten kota. Nah, setiap kabupaten kota itu dibentuk satu kampung restoratif justice. Di antaranya itu Rumah Rukun Damai di Kelurahan Beliung, Kota Jambi. Kemudian ada namanya Rumah Gena RJ di Desa Bukit Baling, Kecamatan Muaro Jambi, dan Rumah Mupakat Bersamo. Jadi ini nama-namanya ini sesuai dengan sesuai dengan daerah masing-masing. Mungkin di daerah lain juga berbeda penamaannya. Nah, ini beberapa screenshot dari media tentang pembentukan Kampung Restoratif Justice. Jadi inisiasinya itu dari Kejaksaan Tinggi di provinsi. Nah, sementara itu konsep restoratif justice ini sebenarnya di Provinsi Jambi sendiri jauh sebelumnya saya rasa sudah ada kesamaan pada masyarakat adat, terutama yang hidup dalam sistem peradilan adat. Jadi sebagai living law ya. Jadi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, kemudian ada resolusi tahkim dalam komunitas adat, kemudian ada hakam atau tokoh-tokoh adat yang biasanya berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa. Nah, dari beberapa penelitian yang pernah penulis lakukan dan juga dari penelitian mahasiswa juga, beberapanya seringkali sistem peradilan adat ini dirasakan lebih efektif dan cepat dalam menyelesaikan sengketa karena mungkin ada faktor-faktor yang seperti adanya rasa penghormatan terhadap tradisi, kemudian ada rasa kedekatan secara sosiologis dan emosional dari masyarakat adat itu. Nah, ada kesamaan konsep yang peneliti lihat di sana. Nah, inilah yang kemudian menjadi latar belakang masalah, mencoba peneliti tarik menjadi latar belakang masalah tentang bagaimana mekanisme restoratif justice ini ketika beberapa liputan media, wawancara dari pihak kejaksaan di media, maupun ada juga peneliti bertanya secara tidak langsung kepada orang-orang kejaksaan,
bahwa pihak desa atau tokoh adat di sana di Kampung Restoratif Justice itu hanya memfasilitasi tempat. Ya, peneliti juga bertanya kepada salah satunya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Muaro Jambi. Kebetulan juga Kampung Restoratif Justice itu letaknya tidak jauh dari kantor kejaksaan itu. Jadi di sana semacam ada balai desa yang dijadikan sebagai tempat untuk nantinya jaksa itu menyelesaikan sengketa di masyarakat. Nah, jadi di sana saya lihat peran hakam atau tokoh adat digantikan oleh jaksa sebagai mediatornya. Nah, konsep restoratif justice yang diinisiasi oleh kejaksaan tadi seperti itu. Nah, dengan demikian ada kegalauan dari peneliti tentang kemungkinan eksistensi peradilan adat di masyarakat ini lambat laun bisa hilang atau semakin terpinggirkan. Ya, maaf sebelumnya Pak Ardian, ya. Bisa dipersingkat penjelasannya Oh, ya. karena ini sudah lebih 6 menit Pak ya. Ya, makasih Bu. Ya, jadi seperti itu latar belakang masalahnya. Kemudian masukan juga dari reviewer kemarin adalah tentang apa saja rumusan masalahnya, yaitu tentang bagaimana implementasi sengketa, kemudian nanti ada perbedaan, apakah ada perbedaan di antara masing-masing daerah itu. Kemudian implikasinya terhadap keberadaan peradilan adat, kemudian preferensi masyarakat terhadap isu keadilan itu sendiri. Metode penelitiannya adalah yuridis empiris, penelitian hukum, ya, dan dengan pendekatan sosiologis. Kemudian pengumpulan data seperti biasa, penelitian empiris. Data primernya penulis mencoba mempertimbangkan tiga kampung restoratif justice tadi dengan pertimbangan kultur yang berbeda. Mungkin di daerah perkotaan masyarakatnya lebih heterogen, kemudian di tempat lain di Kabupaten Muaro Jambi ini dia dekat dengan kota, mungkin ada campuran dengan masyarakat yang masih kental. Sementara di Kabupaten Batanghari ini dia masih kental sekali masyarakat adatnya, komunitas adatnya ya. Rencana pembahasannya dimulai mungkin dari inisiasi Jati Jambi itu sendiri, kemudian implementasi penyelesaian sengketa, implikasinya, kemudian ada nanti pembahasan poin terakhirnya mencoba untuk menarik pada penelitian yang relevan, kemudian memunculkan penelitian yang dapat menjadi influence bagi kepentingan penelitian lanjutan. Jadi saran juga kemarin dari reviewer untuk memasukkan salah satunya penelitian-penelitian internasional, di mana saya penulis temukan beberapa penelitian yang justru pada negara-negara maju konsep penggalian terhadap hukum adat itu lebih dikedepankan daripada konsep dari negara. Jadi tidak ada kotomi nanti hukum negara dengan hukum adat di masyarakat. Kemudian kesimpulan yang tentu saja bertitik tolak dari pembahasan. Outcome-nya nanti mungkin kepada paten, kemudian publikasi pada artikel jurnal nasional terakreditasi, kemudian buku. Mungkin itu saja karena dibatasi waktu. Mohon maaf juga saya terlalu panjang menjelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ardian. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu reviewer. Siapa dulu nih? Ibu Prof. Ois atau Pak Hamam ini ya? Prof. Ois dulu. Ya, silakan Ibu Prof. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Adrian yang sudah menyampaikan presentasi atau mempresentasikan proposal. Terima kasih Ibu host. Terima kasih Pak Hamam Mizadi dan Hajada, dan terima kasih kawan-kawan semua yang sudah berada di sini. Saya mohon maaf ya kalau jadwal tidak segera gitu dianukan oleh saya, Mas Adib. Terima kasih, mohon maaf ya kalau saya kadang lambat merespon. Baik, saya sudah tentu membaca ya proposal yang ditulis oleh Mas Ardian dan kawan-kawan ini, dan saya sudah menyampaikan beberapa catatan. Jadi ini terkait dengan Kampung Restoratif Justice yang ini merupakan sebuah program atau kampung yang memang diinisiasi oleh pemerintah, gitu Mas Ardian ya? Ya Bu. Ya, kemudian di sisi lain ada pengadilan adat. Nah, tadi paparan saya sudah mengarah, meskipun ya kalau saya selalu menyampaikan pada kawan-kawan, ini pemahaman saya ya, mohon maaf. Karena yang saya harus sampaikan ya tentu pemahaman saya ketika kita melakukan penelitian, menginginkan untuk mengkaji sesuatu,
Jadi kontribusi praktis itu tidak dikedepankan. Maksudnya seperti tadi, mohon maaf Mas Ardian menyampaikan, saya khawatir gitu kan. Saya khawatir bahwa nanti pengadilan adat itu terkikis gitu. Bahwa itu iya, sebagai Mas Ardian, sebagai warga Jambi atau apa, mungkin iya. Tapi sebagai peneliti, menurut saya motivasi atau latar belakang mengapa kita melakukan penelitian bukan kekhawatiran kita terhadap misalnya tadi hilangnya pengadilan adat. Jadi kan seperti kita ingin mempertahankan pengadilan adat. Padahal alasannya harus alasan akademik, bahwa mungkin ada kekhawatiran dari masyarakat. Justru masyarakat ya, Mas Ardian sebagai salah satunya, bahwa pengadilan adat itu terkikis. Kemudian mengapa kemudian masyarakat merasa khawatir? Nah, itu yang kemudian memunculkan permasalahan. Dan juga mungkin menurut saya juga mengarah kepada ada dua cara untuk melakukan atau menyelesaikan sebuah permasalahan di kampung yang jenengan mau kaji, teliti. Nah, sebelumnya misalnya kita punya negara, kemudian ada pengadilan adat. Sekarang tiba-tiba ada kampung restoratif justice yang kemudian digulirkan, yang sebenarnya restoratif justice itu menurut mungkin kacamata masyarakat atau di dalam pemahaman Mas Ardian, ketika Mas Ardian melihat fakta bahwa di sana sebenarnya juga ada pengadilan adat yang mempunyai peran yang sangat baik kaitannya dengan penyelesaian permasalahan non litigasi. Kenapa harus ada restoratif justice? Nah, itu apa namanya, kenapanya itu bukan jenengan yang bisa dia ada restoratif justice gitu, tapi lebih pada mempertanyakan karena memang berdasarkan misalnya kajian dan apa namanya, analisa kita terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan oleh masyarakat sebenarnya itu tadi, sehingga misalnya ya masyarakat memahami ada kontradiksi atau ada ketersinggungan antara apa namanya restoratif justice dengan ini, dan tapi kemudian muncul sebuah apa namanya gagasan atau ide Mas Ardian untuk melakukan penelitian terkait dengan dua ini, dua keberadaan dua lembaga ini yang sama-sama sebenarnya mempunyai peran yang kurang lebih yang mengarah kepada hal yang sama karena dua-duanya non-litigasi. Nah, lalu ketika Mas Ardian memunculkan pertanyaan, harusnya kan memang berdasarkan latar belakang. Jadi latar belakangnya kemudian ada, malah syukur-syukur misalnya ada isu, ada sebuah permasalahan atau isu ya kasus di mana orang malah berkonflik gitu. Restoratif justice dan pengadilan adat itu malah berkonflik. Dan orang malah cenderung misalnya sebenarnya ada yang satu pihak ingin ke sini, yang lainnya ke sini, sehingga ada konflik. Sehingga kemudian memunculkan sebuah permasalahan akademik, ini sebenarnya restoratif justice dan pengadilan adat itu seperti apa. Lalu muncullah kita untuk melakukan kajian dengan misalnya kalau masukan saya kemarin mempertanyakan terkait dengan preferensi masyarakat di sana terkait dua lembaga peradilan non litigasi ini. Maka pertanyaannya kemarin misalnya yang saya ajukan misalnya apakah gitu kan, atau apa preferensi masyarakat di sana. Kalau seandainya Mas Ardian melihat bahwa ternyata ada keinginan oleh masyarakat untuk menggunakan restoratif justice ketimbang pengadilan adat atau sebaliknya, maka kemudian masuk pada pertanyaan mengapa misalnya masyarakat cenderung memilih atau prefer restoratif justice atau cenderung memilih pengadilan adat. Nah, itu yang diungkap. Kemudian ketika kemudian itu sudah diungkap, mungkin ada pertanyaan lain. Misalnya, apakah keberadaan restoratif justice yang digandingkan dengan ini menimbulkan itu konflik, atau bagaimana dampak daripada keberadaan ini dihubungkan dengan restoratif justice atau dihubungkan dengan pengadilan adat. Jadi mungkin pertanyaannya menurut saya lebih ke sana. Jadi bagaimana masyarakat menentukan pilihannya untuk kedua lembaga peradilan ini. Kemudian kalau ada kecenderungan, misalnya jawaban pertama ternyata mereka cenderung kepada adat. Mengapa mereka cenderung pada pengadilan salah satu yang memlitigasi. Kemudian atau tadi apa namanya terakhir itu tadi dampak keberadaan ini. Misalnya tadi ternyata terkikis gitu kan pengadilan adat karena masyarakat merujuk kepada restoratif justice. Ya kalau sudah terkikis, kemudian dampak daripada terkikisnya apa? Ternyata malah ada konflik. Maka judulnya misalnya menjadi konflik dan gitu misalnya. Jadi dengan membawa isu sangat spesifik di Jambi ini atau di mana tadi, mohon maaf, ini kepada isu yang global. Makanya tadi diharapkan ada referensi yang internasional. Jadi jenengan itu mau menyimpulkan apa gitu?
apakah mau menyimpulkan kesetegangan antara kedua lembaga peradilan non litigasi atau ada konflik gitu kan. Jadi konflik dan bla 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 bla. Misalnya konflik dan preferensi masyarakat ini gitu, terkait dengan kedua peradilan ini. Jadi si pembaca nanti akan mendapatkan gambaran ternyata kampung restoratif justice yang digagas oleh Mahkamah Agung ini bukan menimbulkan sesuatu yang baik bagi masyarakat, justru menimbulkan sebuah konflik gitu. Dan itu kemudian nanti kontribusi praktisnya yang jenengan berikan adalah ya kalau begitu restoratif justice untuk kasus di tempat jenengan melakukan penelitian sebenarnya tidak relevan karena sudah ada pengadilan adat. Itu adalah kontribusi praktis. Kontribusi teoritisnya adalah terlalu banyak lembaga peradilan di sebuah tempat yang sama-sama ini menimbulkan konflik. Jadi konflik itu gitu kan, karena masyarakat itu ternyata mau mereka tadinya berkawan, kalau namanya sudah bersengketa terhadap sesuatu malah konflik, apalagi ini konfliknya preferensi. Jadi menurut saya itu jangan lebih menekankan kepada preferensi masyarakat terkait kedua lembaga ini dalam penyelesaian perkara yang mereka punya. Mengapa mereka prefer yang ini dan dampak daripada kedua ini maksudnya konflik, maka nanti judulnya menjadi konflik dan misalnya preferensi penyelesaian perkara hukum. Ini titik 2, kajian keberadaan kampung restoratif justice dan pengadilan adat. Saya pikir itu akan sangat, menurut saya ya, mohon maaf akan sangat keren. Jadi bahwa jenengan mempunyai kekhawatiran terkikis itu ya disimpan aja. Jadi alasannya alasan akademik. Nah tadi pendekatannya apa ya Pak Ardian? Pendekatan sosiologis, Bu. Ya, itu kan sangat ini mungkin antropologi dengan teori konflik, dengan teori preferensi hukum ya, dengan atau teori internalisasi hukum bahwa masyarakat itu menggunakan pengadilan adat jadi sudah internalize meskipun restoratif justice yang dibuat oleh ini, tapi karena ini negara gitu. Negara tetap aja gitu. Mereka lebih cocok untuk jadi mereka they prefer pengadilan adat ketimbang restoratif justice meskipun itu non litigasi karena dia ada melibatkan negara misalnya. Atau ini mereka lebih senang dengan restoratif, why gitu. Kenapa? Mereka lebih senang tapi ternyata ada beberapa yang ini atau ada dampaknya. Dampaknya itu bisa kepada ketua adat, ketua adat dan sebagainya, itu menjadi sangat menarik. Jadi nanti konfliknya malah lebih besar. Jadi ada konflik adat, para pemangku adat mulai dengan negara karena restoratif justice meskipun sebenarnya juga non litigasi itu misalnya ya, saya kurang memahami mungkin ya, tapi saya memahaminya dari apa yang jenengan paparkan seperti itu. Jadi sosio-antro saya pikir akan sangat baik itu dengan gunakan dan hasilnya saya pikir kalau jenengan menggali, mewawancara beberapa orang yang mempunyai permasalahan hukum ya, oh I prefer restoratif justice, oh saya masih pengadilan adat, mengapa gitu kan? Ternyata walaupun dia yang ini ada kesini, namanya ada dua pilihan kan ada konflik. Gitu. Kemudian tapi dampaknya apa? Dampak terhadap masyarakat, dampak mungkin terhadap misalnya orang-orang yang otoritatif di dalam pengadilan adat. Karena pengadilan adatnya yang terancam kan ya Mas ya. Karena pengadilan adat udah lebih awal kan, restoratif justice kan ada. Jadi saya pikir teori konflik, teori otoritas gitu kan, otoritas atau teori kesadaran internalisasi punya hak besar. Supaya cepat saya mungkin itu ya Mas Adrian. Jadi Prof. ini selebihnya ada beberapa tapi nanti mungkin bisa dilihat lagi ketika saya menyampaikan di yang lain. Mbak host demikian. Terima kasih. Saya agak buru-buru takut terlalu panjang. Iya. Baik Ibu Prof. Silahkan Pak Dr. Hamami. Terima kasih. Udah bagus sekali nih, Prof. Tadi sudah menyebut banyak hal. Jadi saya juga berpikir begitu ya. Jangan ditarik isu ini ke dalam hal yang sangat lokal, soal desa atau kampung restoratif justice-nya. Terlampau birokratis nanti. Jadi mungkin teknokratis kalau diteliti hanya aspek ini ada kampung restoratif justice, bagaimana bentuknya, kemudian pekerjaan seperti apa, menurut saya itu terlampau teknokratis. Jadi kita tarik saja isu ini kepada hal yang lebih global. Jadi soal tension, soal konflik, menurut saya itu menarik. Jadi ketika ada upaya dari kebijakan negara melalui Mahkamah Agung untuk
untuk mainstreaming kampung restoratif justice itu kan memang tujuannya agar setiap kasus pidana itu tidak dibawa ke pengadilan. Jadi untuk mempersedikit perkara yang ditangani oleh pengadilan. Nah ini kan sebenarnya di situ. Tapi harus difikirkan tentang restoratif justice yang sudah berjalan melalui pengadilan adat. Nah, ini Anda menurut saya menarik tuh menghubungkan antara pengadilan adat sebagai lembaga yang punya otoritas klasik ya, yang awalnya yang lebih dulu maksudnya di dalam menangani perkara-perkara mungkin pidana ringan. Nah, ini konflik otoritas itu menurut saya penting untuk perlu didalami terkait dengan kampung restoratif justice. Jadi konflik otoritas nanti akan kelihatan, saya nggak tahu, mungkin peneliti sudah bisa membaca ya kira-kira kampung restoratif justice itu akan seperti apa, preferensi masyarakatnya lebih pada pengadilan adat atau ini ya restoratif justice, kampung restoratif justice yang di bawah kejaksaan. Jadi ada soal preferensi, ada soal konflik otoritas, lalu juga ada bergesernya otoritas lembaga adat dengan munculnya lembaga negara yang sudah masuk pada wilayah otoritas pengadilan adat. Jadi saya pikir isu dalam pemerintahan ini harus ditarik ke yang lebih global. Jadi diskusinya tidak teknokratis, tidak hanya ini kampung restoratif sekian dipimpin oleh siapa, pekerjaannya begini, tugasnya apa, enggak begitu menurut saya betul. Jadi ini ditarik saja pada diskusi tentang konflik otoritas, soal soal preferensi masyarakat terhadap dalam menyelesaikan perkara pidana ringan yang di Jambi. Nanti dengan kehadiran kampung restoratif justice. Jadi kan kelihatan nanti sebenarnya menggeser peran dari lembaga adat atau tidak. Nah, nanti bicara soal kekhawatiran mungkin nantilah setelah diteliti, setelah ada data saja. Yang kedua soal metode soal metode memang karena ini orang Jambi, menurut saya akan lebih mudah lah kalau penelitiannya antropologi ya. Orang Jambi kan lebih dekat daripada orang yang jauh. Dengan saya nggak tahu biayanya berapa. Kalau biayanya mencukupi ya memang akan lebih dalam kalau lebih ke antro daripada penelitian biasa saja. Sehingga untuk menggali persepsi, menggali pandangan, menggali preferensi masyarakat terhadap kehadiran kampung restoratif justice itu menjadi menarik. Bukan hanya masyarakat dalam pengertian masyarakat arus bawah ya, tapi juga dalam pimpinan adatnya. Ini menarik itu kalau lihat konflik otoritasnya, lalu bergesernya peran mereka di dalam penyelesaian perkara di masyarakat itu seperti apa. Jadi jangan terjebak pada rumusan masalah yang sudah dibuat itu yang mungkin lebih menggambarkan hal-hal yang lebih teknokratis atau birokratis. Jadi situ saran saya sih begitu. Saya setuju dengan Prof. Ois tadi sudah banyak hal tentang preferensi, soal konflik, soal otoritas, mungkin soal internalisasi apakah restoratif justice yang ada di dalam pengadilan adat itu sudah terinternalisasi secara lama mestinya ya, tapi apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak, kemudian muncul atau hadir kampung restoratif justice. Ini juga perlu dianalisis nih Pak Ardian itu. Kira-kira itu mungkin. Terima kasih komentar saya. Dokter. Ya. Sekedar menegaskan ya sedikit. Jadi teori yang kemarin jenengan pakai itu, Mas, itu sebenarnya kan konsep-konsep atau definisi-definisi yang memang mungkin akan ada di bab tertentu, bab 2. Tapi teori itu bukan itu. Gitu. Kemarin saya catatannya gitu Mas Ardian ya. Mas Ardian. Ya, teorinya bisa bukan restoratif justice gitu, karena itu memang
Iya. Itu Prof, memang seringkali para peneliti kalau mau nulis proposal selalu bicaranya konsep-konsep itu yang umum begitu, jadi teorinya Iya, nggak iya. muncul gitu. Itu akan dijelaskan mungkin di bab 2 karena kan nggak berbicara pengadilan adat dan restoratif justice, tapi teorinya mungkin itu tadi. Sesuai dengan pertanyaan bagaimana preferensi, berarti misalnya hak-hak si masyarakat untuk memprefer mana, dan kemudian terjadi ada konflik otoritas misalnya gitu, otoritas dan konflik jadi konflik otoritas. Demikian. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Bapak Ibu reviewer. Selanjutnya ini saya tawarkan ke forum, ini ada Prof. Adrianus juga. Apa mau presentasi terlebih dahulu nih, Prof? Lagi unmute. Akan nah ini sudah terhubung oleh. Iya, Prof. Iya, jelas, Prof. Silakan, Prof. Ya. Saya buka dulu. Mana apa tadi, Pak? Tolong Pak tadi. Mana? Mana pula perginya nih? Ya. Sambil Ini, persiapan, ya. bagaimana, Prof? Sudah bisa, Prof? Udah bisa apa? Udah nyambung? Share screen, Prof. Silakan, Prof. Oh iya. Ya. Kalau memang masih persiapan, Prof. Masih dikit. Ya. Iya, Prof. Ya, waktu ya. Tempelkan. Belum tampil. Ya, sudah, Prof. Silakan, Prof. Ya. Ya, saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Reviewer, Ibu reviewer, Profesor yang saya hormati, hari ini kan saya jadi tersangka ini ya, supaya dengan atau melalui presentasi saya ini. Karena waktunya 5 menit, ya saya sampaikan judul proposal yang saya ajukan ini adalah jilbab dan perilaku menyimpang. Kasusnya kasus wanita muslimah atau perempuan muslimah di 3 provinsi, Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Nah, untuk diketahui sebagai pengawal bahwa wanita muslimah atau perempuan muslimah Sumatera Barat, Jambi, Riau itu Islam semua atau penganut agama Islam. Tetapi di segi adat mereka berbeda, dari segi relasi sosial berbeda. Nah, maka ya dasar itu saya ambil lokasi itu kenapa terjadi nanti perilaku menyimpang dari pemakaian jilbab di lokasi atau daerah yang ditentukan. Lalu di sini keren teori yang saya munculkan adalah fungsi dan pesan jilbab itu. Fungsi jilbab itu adalah tuntutan hukum, dalam bahasa agama disebut syar'i. Yang kedua, tuntutan trendy, ya. Nah, kalau syar'i sudah banyak sekali ya, bahwa menutup aurat itu wajib dan segala macam ayat dan hadis. Kemudian trendy juga ayat dan hadis juga begitu, bahwa Allah itu indah, menghendaki indah, ambil atau berpakaianlah seindah mungkin. Nah, tapi lebih dari itu juga syar'i, lebih dari syar'i dan trendy itu mengantar kepada kemoralan seorang.
Jadi pemoralan memakai jilbab adalah satu tuntutan, ini teorinya. Efek dari bahwa memakai jilbab itu sebagai syar'i, sebagai trendy, sebagai morality, berefek pada berakidah kuat, ya, berakidah kuat, berakhlak mulia, perempuan itu berbudaya Islami, berhubungan sosial yang baik. Nah, ini seharusnya. Nah, lalu di Grentur, setelah saya coba melihat observasi awal, ya, itu perempuan yang seharusnya taat aturan agamais. Ini saya mohon maaf nih ya, saya tidak nuna apa, ini bukan seluruhnya ya. Taat aturan perempuan itu agamais, tidak terfitnah, tertutup aurat, tapi desainnya setelah saya lihat ya dan membaca dari media-media ya, banyak yang melanggar aturan, banyak yang juga yang melakukan kriminal atau kriminalis. Juga ada yang curi, itu kalau kita baca Kompas, baca apa, itu saya apakan di situ sebagai bukti. Ya, juga ada, maaf ini, ada juga yang melakukan perlakuan yang tidak baik, wrong, ada juga yang melakukan perselingkuhan, trafficking. Nah, ini jadi ada satu yang mengganjal di sini, ya, menimbulkan pertanyaan. Begitu indahnya dari segi tuntutan syar'i, dari segi tuntutan trendy, morality, ya. Lalu mengapa terjadi penyimpangan pemakai jilbab itu, ya dalam perilaku kesehariannya? Nah, maka muncullah pertanyaan mengapa ini. Nah, maka akan saya buat sub questionnya, ya, apakah tidak berazar syariah atau sudah terlalu memperhatikan atau cenderung pada trendy sehingga syariahnya menipis, atau ya tidak mematikan moral lagi. Nah, dalam hal ini tentu akan ada upaya dan kendala pemerintah untuk mengatasinya. Nah, tujuannya itu tentu kebalikan dari itu. Ya, saya akan mencari secara observasi, dengan wawancara, dengan urut-urutnya. Ya, saya kejar terus, saya dalam terus, saya gali terus. Ya, setelah dapat dari observasi kena orang-orangnya, responden dan informannya, kenapa begini? Nah, apakah dia tidak tahu sama sekali bahwa jilbab itu hanya asal pakai, tidak tahu makna syar'inya, tidak tahu mungkin mengejar trendinya, nah, juga akan tertinggal masalah kemoralan, ada melekat di situ. Nah, lalu bagaimana upaya pemerintah dan apa kendalanya? Nah, maka manfaat penelitian ini nanti akan didapatkan adalah ya manfaatnya ya untuk mencoba, kalau sudah dapat nanti ya temuannya itu dengan novelty-nya, ya temuan dan novelty-nya ya terjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka novelty-nya ini baru kemungkinan ya bisa saja nanti ya novelty-nya itu ya berjilbab, diinginkan jilbab yang berazas syariah dan modis nanti. Nah, maka itu menjadi ini manfaatnya mengembalikan jilbab ke posisi yang sebenarnya. Ini maka jilbab bukan hanya sebagai yang melekat pada teori saja, ya. Izin Bapak Prof, ya. Maaf Bapak Prof, ini waktunya sudah lebih dari 6 menit. Lebih ya, saya simpulkan ya efek yang terlihat. Tapi ya pemakai jilbab itu apa yang melekat, ya apa itu di jilbabnya itu,
kemudian baru terakhir. Nah, lalu semuanya itu menjawab 3 permasalahan yang diajukan. Novelty-nya ya kemungkinan akan muncul nanti ya sesuai kalau hasilnya itu akan ada jilbab yang bernuansa syariah dan modis. Nah, sebab akhir-akhir ini ya syariah diperlukan, modis juga diperlukan. Nah, ini yang akan muncul saya kira apanya itu. Tapi tentu belum dapat karena belum kembali di lapangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Prof. Adrianus. Dipersilakan kepada Bapak Ibu reviewer. Silakan Ibu Prof. Baik, Pak Hamami, jadi saya dulu begitu? Ya, pokoknya sampean dulu lah, pokoknya kita ikut aja. Baik, terima kasih Ibu host, Mbak host ya, dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Adrianus, Profesor Adrianus sudah memaparkan ya proposalnya. Saya sudah menyampaikan catatan saya ya, Prof ya, di isian di Taptimas. Mudah-mudahan itu sudah terbaca dan mungkin direnungkan gitu. Jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa ini isu yang menarik, meskipun sebenarnya sudah banyak orang melakukan penelitian terkait dengan penggunaan jilbab, tapi mungkin fokusnya ini merupakan satu fokus yang masih menarik lah untuk dikaji dan masih ada celah untuk kita melakukan kajian. Jadi intinya bahwa ini bisa diteruskan dan memang bisa dikaji dan bisa menghasilkan sebuah kajian ya tulisan yang baik dan bisa dipublish. Lagi-lagi mungkin kita pertama ya, saya ini pemahaman saya ketika kita melakukan penelitian kita mohon maaf sekali kalau saya memahami selama ini memang harus menghindarkan sementara ini dari bias-bias penilaian atau dari penilaian secara personal gitu Prof maksud saya. Jadi misalnya tadi Prof kan mengatakan bahwa ada penyimpangan, kemudian diinginkan mereka kembali kepada penggunaan jilbab yang itu adalah memang merupakan sebuah tujuan, tapi tujuan yang non akademik dan itu kontribusi praktis yang sebenarnya tidak akan terrealisasi ketika penelitian ini selesai dan itu harus melibatkan beberapa kalangan dan itu melibatkan pembacaan mereka terhadap hasil penelitian yang kita lakukan. Karena itu saya pertama ingin juga menyinggung judul perilaku menyimpang menurut saya mungkin mohon maaf kurang relevan karena kita sudah sudah mengklaim bahwa mereka melakukan penyimpangan. Karena ini akademik jadi kita tidak menggunakan itu dulu meskipun nanti Prof mungkin ya bisa memberikan kesimpulan bahwa bagi Prof kalau dari kacamata ini menyimpang. Tapi karena kita kan kalau mengatakan perilaku menyimpang khawatir itu menjadi bias dan sangat ideologis ya teologis. Jadi menurut saya perilaku menyimpang mungkin diubah misalnya menjadi bahwa fokusnya itu bahwa ada masyarakat ya yang saya tahu juga persis ya bukan hanya di tempat jenengan nanti mau melakukan penelitian di beberapa tempat ada kecenderungan kita ini masyarakat ini untuk sekarang ini menggunakan jilbab tetapi ternyata orang melakukan banyak penelitian bahwa jilbab itu hanya mode. Orang melakukan banyak penelitian bahwa jilbab ini hanya tuntutan untuk mereka tampil lebih trendy, lebih muda. Kadang ada ya masyarakat yang tidak pakai jilbab, kemudian tiba-tiba keundangan pakai jilbab karena bentuk-bentuk jilbab sudah sangat beragam. Saya juga melakukan penelitian terkait dengan jilbab ini, kerudung kalau saya, tapi nanti mungkin saya tidak mau menceritakan itu. Dan kenapa jilbab di Indonesia ini berkembang pesat? Karena banyak di masyarakat kita di Indonesia itu bahkan orang tidak berjilbab kan suatu saat bisa berjilbab. Kenapa mukena berkembang? Karena mereka yang tidak berjilbab pun sholat, maka mereka selalu nenteng mukena. Maka ada banyak ragam mukena yang bisa dibeli atau diproduksi oleh para produsen. Sehingga saya mengkaji itu mengapa terjadi perkembangan. Nah, dalam hal ini menurut saya Profesor nanti akan menjelaskan terkait dengan menurut saya ya korelasi antara penggunaan jilbab dengan katakanlah kalau dengan menggunakan kata moral. Tapi nanti harus diterjemahkan dulu yang dimaksud moral itu apa. Sikap terkait dengan moral.
penyimpangan moral itu mungkin ada joget-joget atau pakai jilbabnya jilbab gitu atau apa, itu yang nanti mungkin akan dijelaskan. Tapi perilaku menyimpang saya pikir hindarkan. Jadi nanti fokusnya kepada apakah ada korelasi penggunaan jilbab dengan sikap si penggunanya. Itu menurut saya mungkin perlu ditekankan. Nanti kan jawabannya, oh ternyata tidak ada korelasi karena jilbab bagi mereka hanya mode. Mereka tidak sedang menerapkan hukum Islam. Mereka terbawa dan mereka mau nyaman misalnya gitu. Jadi kita ini, dan kalau begitu makna jilbab itu apa gitu. Nah, jangan kan tadi menjelaskan mereka itu tidak memahami. Nah, makna jilbab itu apa nanti dikaitkan dengan jenis-jenis jilbab yang secara istilah sekarang itu muncul. Saya sejak Prof kalau pergi saya tuh tidak dianggap memakai jilbab syar'i, Prof. Iya. Jadi boys itu nggak pakai jilbab syar'i gitu. Tapi jilbab non syar'i gitu. Jadi kalau syar'i itu yang harus menjuntai dan ada ininya. Jadi kalau ke toko itu kan Pak Hamami mungkin istrinya kalau ke toko kadang memilih jilbab syar'i, kadang memilih gitu. Karena udah ditulis ini jilbab syar'i Ibu gitu, ini non syar'i. Saya bilang kalau pakaian saya yang saya pakai ini, oh yang Ibu itu nggak syar'i gitu. Oh gitu, saya senyum aja. Jadi mungkin dikaitkan ke sana. Jadi mungkin nanti apakah penggunaan jilbab mempengaruhi sikap para penggunanya terkait moralitas, atau moralitas itu nanti diterjemahkan dulu, didefinisikan dengan kemudian kalau begitu makna jilbab mereka itu apa dan bagaimana sikap mereka terhadap keberadaan jenis jilbab yang tadi syar'i. Jadi mereka ternyata tidak memilih yang syar'i dan itu sikap mereka itu seperti apa. Nah, kemudian mungkin bisa mempertanyakan dengan mengapa gitu. Mengapa misalnya itu tadi ya mereka itu maksudnya itu antara penggunaan jilbab dengan sikap mereka itu belum match. Nah, match-nya itu yang memang agak sulit gitu. Match-nya itu misalnya jangan menggunakan teori religiusitas bahwa orang itu pemahaman jilbab itu akan selaras dengan pemahaman terkait bagaimana dia bersikap. Karena ada orang mengatakan kalau pakai jilbab sikapnya begini. Misalnya itu teori seseorang. Kemudian dengan gunakan, oh ternyata ini tidak gitu masyarakat ini. Mengapa tidak? Oh karena bagi mereka ini tren saja. Mereka hanya mengikuti mode. Nah, kemudian kalau jenengan mau mengkaitkan dengan nanti untuk mengembalikan kepada makna jilbab itu sendiri, yaitu dengan pertanyaan apa makna jilbab, ternyata bagi mereka seperti itu. Dari situ nanti kontribusi praktisnya ketika dibaca oleh para ini bisa kemudian oh ternyata menurut Bapak Adrianus dan kawan-kawan yang melakukan penelitian ini mereka menggunakan jilbab itu hanya tren sehingga moralnya tidak berubah dan sementara moral itu harus ini nih sehingga kemudian nanti dibaca dan bisa mengembalikan mereka gitu kalau mau akhirnya kontribusi praktisnya ke sana. Dan nanti pendekatannya Prof ini apa ya tadi? Karena kalau pendekatan agama dengan pendekatan sosial kan, sosiologi. Ya. Jadi kalau menurut saya pendekatan ilmu sosial artinya dengan melihat bagaimana mereka memahami agama gitu. Jadi makna jilbab dikaitkan dengan jilbab syar'i dan non syar'i itu seperti apa. Jadi kan pemahaman agama juga. Ternyata bagi mereka ini syar'i. Saya sendiri kalau dibilang sudah syar'i, oh ini syar'i bagi saya gitu. Misalnya, itu kan pemahaman saya. Nah, jadi ternyata syar'i tidak syar'i itu ini. Jadi bukan kita yang memberikan nilai karena kalau kita yang memberikan nilai ini nanti pendekatannya bukan lagi ilmu sosial tapi lebih kepada teologis. Sangat normatif gitu. Normatif aja kan juga akan punya dasar. Misalnya kalau merujuk pada Al-Qur'an mungkin menggunakan jilbab seperti saya, Al-Qur'an yang mana, ayat berapa, berdasarkan interpretasi silakan bisa saja saya syar'i. Yang penting ini misalnya kan itu juga harus fair karena kita peneliti. Gitu. Kalau saya memahaminya begitu, Prof ya, mohon maaf sekali. Tapi ini terima kasih. Saya pikir ini sangat menarik. Saya nanti ada tulisan Prof, ini nanti saya beri masukan. Kalau tidak salah namanya Pak Jeremy dari Australia. Beliau melakukan penelitian terkait dengan korelasi keberagamaan orang menggunakan jilbab. Jadi beliau ini pergi ke mall, Prof. Pergi ke mall, duduk di mall, lihat gerombolan ibu-ibu pakai jilbab, datang asar, kemudian duduk, pas maghrib kok nggak beranjak begitu loh. Pas maghrib 10 orang nggak beranjak, sampai isya kok nggak beranjak. Gitu. Nanti dia pergi ke musola, ternyata di musola
ada ibu-ibu tidak pakai jilbab sedang sholat. Nah, dia kemudian mencoba memahami, oh mungkin lagi, mohon maaf, menstruasi. Tapi masa 10 orang menstruasi semuanya? Oh mungkin memahami, atau mereka dari jauh. Kemudian dilihat lagi komunitas tertentu. Jadi dia betul-betul melakukan observasi dan dia menyimpulkan bahwa di dalam beberapa kasus jilbab tidak sama sekali merefleksikan ketaatan terhadap agama. Kalau dia lebih jelas ketaatan terhadap agamanya karena ibadah yang dilihat, sholat, puasa. Kalau ini kan moralitas memang agak sulit. Saya juga pernah lihat anak-anak muda 6 orang makan siang pada Ramadan padahal pakai jilbab, menstruasi semuanya gitu. Misalnya itu kan lebih kentara. Demikian saya pikir takut panjangan. Pak Amami. Terima kasih Prof. Mohon maaf kalau tidak. Saya yang terima kasih banyak Prof. Yoris ya masukannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Prof. Selanjutnya Pak Dr. Hamami, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini Prof. Ardian. Soal jilbab dan perilaku moralitas ya. Jadi mungkin kegelisahan dari Prof. Ardian sini secara normatif mestinya orang yang berjilbab itu punya ketaatan terhadap agama ya. Sehingga tidak melakukan tindakan yang tindakan yang menyimpang dari moralitas yang sudah diatur oleh agama. Ini kan soalnya kan di situ letaknya. Lalu Prof. Ardianus coba ingin meneliti ini fenomena apa sih kok ada jilbab sebagai lambang ketaatan beragama, ternyata dalam prakteknya justru tidak menggambarkan itu, tidak menggambarkan ketaatan. Jadi masih banyak perilaku menyimpang dari moralitas agama. Nah ini kan sebenarnya juga sama dengan orang yang bergelar haji gitu. Iya. Ketaatan terhadap agama, tapi ternyata juga masih ya pelaku korupsinya juga orang yang haji juga kan Pak. Iya. Kan sama itu.